masih bekerja di Doli begitu ya kan, tarif terakhir adalah 750.000 sekali melayani. Nah itu bisa sampai berapa kliennya satu malam? Kalau di rata-rata lah. Kalau weekend ya Mbak bisa sampai 20. Kalau hari biasa paling 10. Kalau weekend tuh bisa 20 dan 20 kalau saya sih orangnya kalau udah capek udah tutup close. Boleh bilang capek dengan ya boleh sih, boleh kalau kondisinya udah sakit gitu kan. Ya saya ngomong apa adanya. Dan paling banyak melayani waktu itu 20 klien sampai 25 juga pernah 25. Nah, apa bedanya dengan sekarang? Sekarang kan freelance gitu ya. Kalau yang di freelance ini kita bisa santai ya Mbak ya, kita bisa santai, kalau nggak ada tamu juga nggak apa-apa. Tapi kalau di Doli harus, jadi kita harus kerja. Kita bisa libur kalau pas kita lagi datang bulan ya, halangan, kita boleh libur 1 minggu 7 hari lah. Tapi kalau pas sakit kita nggak boleh. Ya boleh sih, boleh, cuman ada dipotong gaji. Jadi misalnya untuk ke dokter gitu kan, ke dokter terus pakai biaya uangnya mucikari, nanti totalannya di akhir bulan. Nah berarti sekarang bedanya bagaimana kalau dari sisi pendapatan begitu? Kalau dihitung rata-rata bagaimana sekarang? Misalnya sekali melayani klien itu berapa biayanya? Kalau di freelance itu lebih dalam 1 bulan sih bisa 6 ya Mbak, 6-7 kali gitu. Tapi dan harga yang Anda ya pendapatannya juga lebih besar. Misalnya sekali kalau dulu kan 750.000 belum dipotong mucikari ya. Kalau sekarang kalau yang di freelance ini kadang bisa bersih 1 juta, kadang bisa 1,5 juta, kadang bisa 2 juta, kadang bisa 2,5 juta. Kalau 2 juta sampai 2,5 juta itu kalau kita nemeninnya nginap Mbak, istilahnya long time gitu. Oke. Berarti kalau dari sisi pendapatan, karena saya lihat Anda maksudnya penuh perhitungan ya. Kalau tadi saya lihat Tania ya. Nah Tania sudah menghitung belum perbedaan pendapatan kalau waktu di Doli dengan sekarang? Pendapatannya sih kalau di Doli itu bisa sebulan 10 sampai 15 juta Mbak. Kalau udah plus tipsnya bisa kadang ya 20 juta gitu. Tapi kalau yang freelance bisa lebih sampai 30-40. Kalau 30-40 kalau kita menemaninya itu nggak hanya short time long time, kadang kita nemennya pas party gitu, kadang kita dibawa keluar kota, entah nemenin kliennya itu ada meeting terus butuh teman, jadi kita kalau di luar kota beda harga lagi Mbak. Tuh kalau misalnya ada catatannya tidak sih Tania, maksudnya dalam sebulan itu berapa yang paling besar yang pernah Anda terima sejak Anda sudah tidak di Doli? Kalau dulu sudah tidak di Doli total ya Mbak ya, semuanya sebulan ya? Sebulan rata-rata saja yang paling besar ya. Rata-rata namanya itu, freelance iya, kan tidak selalu rata-rata dulu itu hampir 35-40, bahkan sampai 50 juta. 50 juta itu tergantung kliennya Mbak. Kalau ada yang kliennya yang high gitu, dia bisa bayar lebih mahal gitu. Jadi, tapi kalau yang di Doli ya paling ya sekitar 15-20. Tapi kalau yang freelance bisa sampai 50. Cuman berarti lebih menguntungkan saat ini ya. Kalau yang di Doli kan kita dijaga dari sisi klien. Tapi kalau yang di freelance kita nggak dijaga gitu loh. Berarti resikonya apa kalau tidak ada yang jaga? Iya, resikonya kalau misalnya kita dapat klien yang kasar atau kita dapat klien ini yang narkoba tadi, terus kadang-kadang ada yang nggak dibayar juga gitu. Pernah ada pengalaman? Ada nggak dibayar, jadi janjinya cuma dibayar sekian tapi sisinya nggak dibayar gitu. Jadi kadang-kadang kalau yang mucikari freelance gitu ya mereka cuma lepas tangan, paling cuma menyalahkan dari sisi anaknya aja gitu. Pada saat menjalankan pekerjaan Anda sebagai PSK, ada tidak peristiwa yang paling membahayakan Anda begitu? Yang membahayakan sih yang paling utama ya kalau dapat klien yang narkoba ya Mbak ya, karena risikonya lebih berat. Karena kadang-kadang itu mau nggak mau kadang kita dipaksa untuk menggunakan narkoba juga. Cuman ya
ya lebih pintar-pintarnya kita ya Mbak menolak. Kalau saya sih menolaknya dengan cara halus, misalnya saya nggak pakai gitu, saya nggak akan pergi, saya nggak akan ninggalin abang, saya nggak akan ninggalin mas, saya akan temenin mas pakai aja sampai mas selesai. Kalau membutuhkan saya, mas bisa bangunin saya. Nah, saya menolak halusnya dengan seperti itu. Kadang-kadang ada yang sampai dipaksa. Kalau yang dipaksa-paksa itu kalau pas di tempat dugem gitu Mbak ya, bukan kalau nggak gitu kita nggak akan dibayar. Nah, itu risiko yang paling sangat berat. Mau nggak mau kan kita harus apa ya kita make gitu loh. Waktu itu pas untung pengalaman saya sih waktu tempat dugem itu makanya cuma hanya apa ya istilahnya eksesinya itulah, selebihnya itu saya nggak berani. Sejak bekerja di Doli dari tahun 2003, kemudian sejak 2014 sejak Doli tutup, Tania masih berprofesi sebagai PSK dan tadi sudah mendapat puluhan juta gitu ya dari profesinya. Ini digunakan untuk apa Tania? Kebetulan saya punya adik ya Mbak, saya biayain adik saya dan saya benerin rumah saya, peninggalan rumah warisan orang tua saya. Ya hitungannya alhamdulillah udah mulai sedikit lebih baik daripada yang tahun lalu. Kedua orang tua sudah meninggal. Adik Anda tahu tidak profesi Anda? Enggak tahu Mbak. Jadi dulu itu tahunya saya dapat uang banyak karena adik saya ngiranya saya kerja di event organizer. Jadi bayangannya kan kalau event organizer kan dapat pendapatannya banyak. Tania, kalau saya lihat mungkin kalau ukurannya adalah pendapatan begitu ya, Tania termasuk yang beruntung begitu ya. Tapi bagaimana dengan teman-teman Tania yang pernah bekerja di Doli dulu? Apa kabar mereka? Bisa nggak ada cerita? Kalau mereka ada yang mereka buka usaha ya Mbak ya, dari pesangon yang pemerintah kasih itu kan pasangannya ada yang 5 juta, 7 juta, mereka bikin usaha warung kopi namanya. Kalau saya punya temen 3 orang, dia asli daerah Jombang, daerah Caruban. Mereka bikin warung dan warungnya itu kayak warung kopi pangku istilahnya. Jadi dia bikin warung kopi plus dia juga melayani tamu juga di situ. Apakah susah meninggalkan profesi sebagai PSK? Semua itu tergantung dari manusianya ya Mbak ya. Jadi kalau Tania sendiri? Kalau saya sih sudah di titik jenuh Mbak. Saya udah di titik jenuh. Jadi kadang sih terlintas meninggalkan itu susah sekali karena kita sudah dikenalkan di dunia glamor ya Mbak. Dapat uangnya cepet, habisnya juga cepet. Kayak kadang-kadang dulu sih saya nggak ngerti apa-apa Mbak ya, dari nggak ngerti merek-merek kosmetik, baju-baju, saya nggak ngerti. Jadi dari sekarang kerja di Doli, terus di freelance juga dapat penghasilan yang lebih gitu. Jadi saya ya sempat terlintas, aduh ada sih godaan ya, sempat pengen berhenti tapi ada aja yang mau enggak ini mucikarin nawarin, ya mau nggak mau ya jalan lagi. Cuman ya namanya sekarang kan saya umur udah bertambah ya Mbak ya, udah mau 28, jadi saya punya target lah. Jadi impian saya sih, saya tidak mau mengucapkan saya pengen berhenti, jadi saya pengen target dan dalam doa setiap saya sholat aja. Karena godaan itu untuk kembali ke dunia hitam itu berat sekali Mbak. Uang. Iya, karena uang. Iya. Kalau kita udah dipamer-pamerin, ini dikasih duit banyak nih gini, nah mau nggak mau kan iya gitu. Jadi sekarang ya saya belajar mulai dari sekarang berkenal dengan orang-orang yang biasa-biasa. Tapi kalau kita udah nuruti hati, pengen yang kaya, yang penghasilannya banyak, terus itu akan terus, dan pasti dapatnya suami orang kayak ini ya. Gitu. Sekarang ya saya lagi deket juga sama kebetulan orang ya laki-laki, dia juga bukan dari klien juga bukan, dia dari pekerja baik-baik juga. Dia tahu profesi? Nggak tahu. Jadi kebetulan kita ketemunya di suatu tempat kursus, jadi nggak sengaja. Jadi ya biasa. Jadi kalau pas
saya lagi kursus ya, saya dandanannya ya biasa-biasa aja Mbak, nggak yang heboh sekali, pakai ya biasa gitu, nggak pakai bulu mata. Tapi kalau pas saya ketemu klien, saya harus tampilan yang benar-benar yang perfect sekali. Tidak perlu jujur kepada mungkin calon yang akan dekat dengan Anda. Kalau jujur itu tambah resiko Mbak, karena nanti takutnya kalau untuk jangka menikah ya, saya takutnya nanti kepikiran nanti pas ada pertengkaran rumah tangga, lalu saya masa lalu saya disangkut pautin, kamu dulu nih, yang saya takutkan seperti itu. Jadi biarkan saya dan Tuhan yang tahu masa lalu saya itu seperti apa. Pasti penutupan lokalisasi Doli dipandang banyak pihak sebagai prestasi yang luar biasa dari pemerintah kota Surabaya, tapi Anda tidak setuju, kenapa? Ya, siapa yang mengatakan? Jadi kalau saya identifikasi kan ada 5 masalah ya. Adalah masalah ekonomi, kemiskinan, baik PS-nya sendiri maupun orang-orang yang mengambil keuntungan dari pekerjaan ini. Masalah kesehatan, masalah sosial, kriminalitas, narkoba, trafficking dan sebagainya, masalah gender dan kekerasan, kemudian masalah norma agama dan budaya. Memang secara formal nampaknya berhasil bahwa norma agama dan budaya ini diatasi secara formal. Tapi kan faktanya kan mereka kembali menjadi bekerja. Jadi menurut saya keberhasilannya ukurannya pakai apa? Bukankah itu patut dihargai, dilihat sebagai prestasi juga? Bayangkan dari dulu Doli tidak bisa ada yang menutup begitu sama ya? sekali. Saya justru menghargai pemerintahan yang berani mengatur masalah-masalah ini. Surveillance kan dihancurkan, kemudian pemeriksaan menjadi sulit, kemudian masalah kekerasan dengan ditutupnya ini, saya yakin 100% kekerasan pada perempuan meningkat drastis. Kemudian masalah yang lain tidak dipecahkan. Dengan begitu malah masalahnya berpindah. Dulu di lokalisasi hanya Doli, sekarang di seluruh Surabaya dan juga di luar kota Surabaya. Bu Pinky, apa maknanya? Tadi Ibu Esti sudah mengatakan profesi prostitusi justru semakin menyebar. Tadi Anda mengatakan demikian. Kemudian dari orang-orang yang kami wawancara, narasumber yang kami wawancara, mereka masih berprofesi sebagai prostitusi begitu ya. Dan tapi secara diam-diam begitu. Apa maknanya untuk Anda? Ya, jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Esti, bahwa kalau kita bicara tentang prostitusi itu kan memang suatu pekerjaan yang sudah sepanjang udah sangat lama, dan menutup lokalisasi tidak dengan sendirinya menutup prostitusi itu sendiri. Artinya semula dilokalisir, kemudian seperti yang tadi Esti katakan itu kemudian menjadi menyebar. Jadi persoalannya tidak menyelesaikan masalah, tapi hanya memindahkan atau bahkan menyebarkan gitu. Nah ini yang kemudian sampai berkembang satu hal yang tidak hanya berada di satu wilayah secara teritori, tetapi juga pindah ke dunia maya gitu kan. Jadi dan ini memungkinkan karena bisnis apapun bisa dilakukan kan, dan itu kemudian ukuran keberhasilan yang dilakukan sekarang ini kan seolah-olah dengan tempat itu sudah tidak di sana, seolah-olah persoalan itu selesai. Tapi jangan lupa juga Mbak Vivi bahwa ada dampak ikutan. Kita tahu bahwa ketika sebuah tempat itu ada kegiatan prostitusi, yang mengambil kegiatan atau ikut terlibat dalam kegiatan ini kan juga banyak. Padahal mereka bukan secara langsung bergerak di bidang yang itu. Ikut menikmati misalnya ekonomi. toko, laundry dan sebagainya. Nah sekarang itu mereka semua terkena dampaknya. Di satu sisi apa yang diharapkan itu mereka berhenti tidak bekerja di bidang itu juga tidak tercapai. Jadi saya kira pekerjaan Bu Risma belum selesai ya, bahwa tidak cukup hanya dengan menutup, tetapi solusi untuk supaya mereka tetap bisa hidup, bisa juga bekerja, itu harus dipikirkan secara berkesinambungan. Ibu Esti, Anda mengatakan bahwa
butuh 4 tahun. Ini dari perspektif perempuan ya. Untuk proses membiasakan diri menjadi pelacur. Adalah proses menjadi. Itu proses menjadi 4 tahun. Nah, untuk bisa kalau proses untuk tidak menjadi, untuk keluar juga harus melalui satu proses menjadi lagi. Nah, itu berapa tahun? Ada penelitian? Oh, saya nggak tahu. Tapi itu harus satu proses. Berarti maksudnya bukan waktu yang singkat juga. Enggak sesingkat itu, enggak sesingkat itu. Contohnya saja, kami mendampingi PS yang umurnya 60-an sekarang. Dia dapat duit pesangon, tapi kemudian balik kok. Yang umur 60 aja nggak balik, apalagi yang umur 20 atau 30 tahun. Tidak mudah ya, jadi kita tidak hanya alih profesi, tidak saja hanya cukup dengan membekali skill, tetapi mindset dia dalam pekerjaan lamanya itu membutuhkan waktu untuk berubah. Dan jangan lupa bahwa penerimaan dalam masyarakat juga dia butuhkan, karena label itu kan juga orang memberi label mereka itu membuat mereka keluarnya susah sekali dari label-label yang sudah Ibu Pinky, saya melihat bahwa selama ini kita banyak fokus ke PSK-nya, ke prostitusinya yang perempuan yang itulah masalahnya di situ. Bukankah ada persoalan yang jauh lebih besar? Bagaimana dengan pola hubungan antara pria dan wanita yang selama ini mungkin tidak setara begitu? Itu apakah bisa menjadi cikal bakal juga bahwa profesi prostitusi akan tetap ada karena memang pelanggannya ada begitu? Betul. Jadi selama ini pengalaman saya di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu juga sangat kita bisa melihat bahwa banyak sekali kebijakan program yang sangat bias perempuan. Jadi seolah-olah kalau ada masalah itu ada persalahan perempuan. Jadi diselesaikan dengan cara perempuannya yang diberi program dan sebagainya. Padahal kita tahu prostitusi tidak akan terjadi kalau tidak ada yang datang, tidak ada yang beli, tidak ada yang membeli. Jadi ini harus juga digarap dan selama ini fokusnya tidak pernah ke sana gitu. Kalaupun ada penangkapan, itu kan selalu yang ditangkap adalah prostitusinya. Nah, penggunanya itu tidak ada. Dan dari istilah bahasa saja kita sudah tahu ya, bagaimana masyarakat itu menempatkan prostitusi itu begitu rendah, sedangkan mereka yang datang itu tamu. Tamu itu kan kehormatan. Apakah terhormat mereka-mereka yang datang ke sana? Kenapa paradigma seperti itu belum bisa kita atasi ya? Ya karena tidak ada pendidikan. Harusnya mulai dari pendidikan balita itu hubungan setara itu diajarkan. Dan apakah itu identitas bangsa kita saat ini, Bu Pinky? Ya, jadi saya melihat ini relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan inilah adalah merupakan faktor utama ya, mengapa terutama di dalam dunia prostitusi hal ini bisa terjadi pelanggengan ya, sesuatu yang dominasi yang tidak setara, di mana tubuh perempuan itu menjadi komoditi kan dalam hal ini. Dipertarungkan, bukan miliknya sendiri. Itu. Jadi ini yang saya kira memang harus kalau mau menyelesaikan itu harus dari akar permasalahannya. Karena prostitusi ini hanyalah akibat, karena selalu faktornya kemiskinan. Ya, ketika keluarga miskin, yang harus dikorbankan siapa? Anak perempuan, gitu. Nah, anak perempuan itu seolah-olah juga dengan kerelaan melakukan itu karena mereka mengatakan ini bagian dari pengabdian sebagai anak perempuan untuk keluarga. Kadang-kadang keluarga mengetahui, tapi kadang-kadang tidak mengetahui kalau anak-anaknya bekerja di bidang itu. Jadi ini saya kira memang persoalan yang mendasar yang harus diatasi, dan ketika mencoba mengatasinya, ya jangan hanya perempuannya saja kan yang dijadikan target untuk katakanlah supaya moralnya menjadi baik dan sebagainya. Bagaimana dengan laki-lakinya? Kan? Bagaimana dengan laki-lakinya? Ibu Pinky dan Ibu Esti, terima kasih telah berbagi di Sudut Pandang. Pemirsa, menutup doli sekedar menutup lokalisasi tapi tidak meniadakan prostitusi. Mungkin prostitusi adalah profesi yang akan mustahil untuk dihilangkan karena ini adalah profesi purbawi yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Saya Vivi Alaida Yahya, sampai jumpa.